Lembang, di Lembang Bu ya, lumayan ya, jadi memang di sini ya. Tapi saya sudah biasa Bu, Bandung saya sudah 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 kabut ya bahasa nama, sudah kabut ya Bu ya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, perkenalkan saya ada ya yang merintis ya untuk kita data. Kita data adalah komunitas pecinta dakwah ta'lim Al-Quran ya, adalah sebuah lembaga dakwah yang khusus pada pendidikan Al-Quran. Jadi itu ya, kita data adalah lembaga dakwah yang khusus pada pendidikan Al-Quran. Dan kita punya tagline itu ya, kita data jihadul Quran ya. Jadi kita dengan dakwah pendidikan Al-Quran kita adalah ingin ini merupakan salah satu jalan jihad kita di sini gitu ya, dengan pendidikan Al-Quran. Jadi kita nggak harus berperang itu dengan bawa senjata dan sebagainya. Malahan senjata terbaik itu adalah Al-Quran ya. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, sebetulnya sudah disampaikan sama Allah, wajahihum bi jihadan kabir ya. Allah di situ menyampaikan para tuti'il kafirin wajahihum bi jihadan kabir. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah orang kafir, kata Allah, wajahihum ya. Bahkan kalian harus merangi mereka bihi dengan Al-Quran. Itu jadi alat perangnya itu ya disampaikan sama Allah, sebetulnya untuk memerangi orang kafir itu adalah dengan Al-Quran. Jihad dan kabir sebagai jihad yang besar. Nah makanya kita sebetulnya ini di sini ya, dakwah Al-Quran ini adalah sebuah jihad juga, yaitu jihad Al-Quran. Itu bahkan jihad besar gitu ya. Nah itu yang melandasi bahwa kita data, perjalanan kita data sampai saat ini adalah kita ingin menyebarkan ya pendidikan yang berlandaskan berbasis Al-Quran dengan metode yang kita buat sendiri. Alhamdulillah ada 3 program ya untuk kita data saat ini. 1 program Mataku, Mahir Data Quran. Nah ini kalau Mataku ini adalah bagaimana kita bisa menggali data Al-Quran dengan cepat, tepat ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari data ada berapa ayat yang mengandung kata sholat dan zakat di dalam Al-Quran, itu hanya beberapa detik itu langsung dapat. Itu ada softwarenya ya, itu ada pengalihannya namanya Mataku. Kemudian yang kedua adalah program RBQ. RBQ itu adalah revolusi baca Quran. Nah dari nol juga sama ya. Jadi yang nggak bisa baca Quran dengan metode RBQ ini hanya 10 kali pertemuan maksimal ya, atau 10 jam itu bisa sampai baca Quran. Kita ada metodenya yang mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ya dengan Yayasan Al-Hanifah ini untuk program RBQ juga. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi bahasa Arab Qurani. Nah ini kita ya latar belakang yang menyusun ini adalah karena kebanyakan seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Nuri ya, kebanyakan yang belajar bahasa Arab itu ketika awal itu langsung diperkenalkan dengan istilah-istilah yang susah, betul ya Bu ya, dengan istilah-istilah yang istilahnya kita baru kenal gitu ya. Nah di bab ini tidak Bu, dan bahkan di kita ini betul-betul dari basic sama sekali, dari yang tidak bisa menulis huruf alif ya, tidak bagaimana sih menulis huruf jim misalnya. Nah di bab yang basic ini semua disampaikan di materinya ada gitu, yang basic sama sekali ya. Jadi dengan mudah insya Allah kita bisa ikuti, walaupun ya dari nol tidak bisa bahkan yang tidak bisa baca Quran pun dari basic ini bisa sekalian baca Qurannya bisa, bahasa Arabnya bisa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa di sini kelas bagi ini bisa istiqomah ya nanti dengan kita ini. Nah itu mungkin Bu ya perkenalan dari saya dan kita data. Kita dengan 3 program itu kita insya Allah akan terus menyebar
menyebar dakwah itu Bu ya. Mudah-mudahan ini salah satu cabang yang buka bakti ya di kelas ini, insya Allah Bu. Pekan depan ada buka cabang kelas di daerah Ciganitri ya. Nah Ciganitri mungkin insya Allah kita ada lagi buka kelas, dan mungkin di daerah-daerah yang lainnya akan menyusul juga. Jadi di sini kita itu bukan hanya belajar, setelah belajar itu ada kewajiban apa? Mengajarkan lagi. Nah, gitu. Jadi kita nanti ada pembinaannya supaya bisa mengajarkan lagi, bisa buka kelas lagi seperti itu sampai betul-betul semua tersebar yang kita dakwah Quran ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Isdem yang sudah memberikan sambutan. Ya, seperti yang tadi Pak Ustaz informasikan, di sini juga ada RBG ya salah satunya. Dan untuk RBG, alhamdulillah saya juga mengajukan kepada Pak Anjar dan Bu Aas ya, Bu Siti Asmana, itu untuk mengajarkan kepada ibu-ibu orang tua murid. Dan alhamdulillah kemarin hari Senin itu sudah dimulai. Memang baru beberapa orang ya, hanya baru 3 orang, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan untuk ibu-ibu semua, silahkan jika ingin belajar ya bersama kami di RBG juga bisa. Itu nanti setiap hari Senin pukul 4 sore. Insya Allah free ya Bu ya, yang penting ibu-ibunya ada kemauan untuk belajar. Insya Allah kita sama-sama. Siap ya Bu ya? Baik, untuk selanjutnya adalah acara langsung dari Motikontak oleh Ustaz Saiful Rahman LCMA. Beliau adalah lulusan dari Al-Azhar S1-nya, kemudian untuk S2-nya Universitas Kebangsaan Malaysia jurusan Bahasa Arab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa saya di sini. Ya, yang penting kelihatan fokusnya. Saya mau nggak usah kelihatan loh. Ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu jamaah dari masjid ataupun yayasan Al-Hanifah, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada siang kali ini. Tentu saja bukan kebetulan ya. Ini adalah bagian takdir yang Allah tentukan untuk kita. Dan mudah-mudahan kali ini ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil, kemudian kita share bersama untuk kita aman, dan juga dirasakan amal kita ini untuk saudara-saudara kita yang lain. Perkenalkan dulu barangkali tadi sudah disampaikan, nama saya Saiful Rahman Subandi. Nama saya Saiful Rahman, bapak saya Subandi. Jadi kalau nama saya sudah Arab, tapi bapak saya belum Arab. Tinggal di Pasteur ya, di terusan Pasteur. Jadi kalau ibu-ibu dari sini ke arah Pasteur, arah tol Pasteur itu sudah terlihat ada hotel Ascot Pasteur. Ya, itu sudah dekat dari rumah saya. Saya di belakangnya. Bukan di situ, di belakangnya ya. Dimasuk aja ke dalam, lumayan lah naik ojek.
Kemudian aktivitas sehari-hari, ya alhamdulillah di kita data dari pembina ya untuk pelatihan bahasa Arab metode Baki. Ya Baki itu satu metode, tidak ada dua sebetulnya. Ada yang dari dia. Jadi ada dua apa istilahnya program Baki itu. Yang pertama Baki dalam bentuk siaran di TV Harmoni. Ya barangkali begitu dan rekan-rekan semua. Kalau belum mengenal bisa di googling ya, di searching di TV Harmoni. Ada kajian Baki bahasa Al-Quran. Jadi kita mencoba mengupas Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Jadi bahasa Arab yang sudah kita pelajari bisa kita aplikasikan. Gitu. Tidak begitu saja sudah selesai bahasa Arab, sudah tidak, tapi kita aplikasikan ke dalam Al-Quran. Itu setiap hari Selasa pada maghrib sekitar jam 6.30 ya, sampai 7.30. Ibu-ibu bahwa rekan-rekan semua bisa mengenal di TV Harmoni untuk kajian Baki. Kemudian juga ada pelatihan bahasa Arab Baki. Ya, ini untuk pelatihan bahasa Arabnya. Jadi sebetulnya kalau Baki untuk umum, ya, kita peruntukkan bagi yang sudah belajar atau belum belajar, yang ingin mencoba menganalisa tentang kajian-kajian Al-Quran berdasarkan bahasa Arab, itu bisa dilihat. Nah, ada pun pelatihan bahasa Arab Baki, ya seperti yang akan insya Allah kita lakukan hari ini. Dari pembukaannya itu pada mulanya kita buka di Masjid Sabilus Salam. Setelah beberapa kali, berapa angkatan ya sekarang? Dua angkatan kedua, alhamdulillah dari Baki kita berinisiatif bagaimana kalau level 1 ini kita ajarkan kembali dan kita menjaring siapa yang sudah menjadi ikut ya, peserta yang mengikuti pelatihan Baki itu menjadi mentor. Sehingga tadi disampaikan oleh Fehmi bahwa atau Ustaz yang belajar Baki itu juga ada kewajiban namanya. Ya, walaupun tidak harus, tapi diusahakan ya bisa mengajarkan kembali ke yang lain. Nanti kita buat PFT-nya, latihan untuk mengajarnya begitu ya, dan latihannya disamakan sehingga peserta Baki nanti yang di mana-mana silakan buka sendiri nanti dan ajarkan ke teman-temannya, ke keluarganya, sahabatnya dan lain sebagainya. Sehingga menunjukkan bahwa bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka. Ya itu pada tadi. Jadi insya Allah kita akan membuka beberapa titik ya, terutama kesulitan ada 3 titik yang di sini pasti info, kemudian di Buyuri dan satu lagi di Sabilus Salam. Gitu. Kemudian pendidikan saya ya alhamdulillah S1 di Universitas Al-Azhar, bukan Azhar ya. Ya, oke saya nanti jadi beli tinggalan zaman. Ya, terus mana? Ya, insyaallah. Kita lihat aja ya supaya ngantuk. Saya suka ngantuk ini. Apalagi panas-panas begitu. Cobaannya luar biasa. Ya, S1 di Al-Azhar di sini, Jamiatul Azhar Syarif. Kemudian di jurusan bahasa Arab ya. Kemudian melanjutkan S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia di UKM. Kalau orang Malaysia bilangnya UKM bukan UKM. UKM. Dari tahun 2007 akhir sampai pulang 2013. Jadi saya pernah tinggal di negeri Filipina sekitar 5 tahun. Nah, boleh cakap bahasa Indonesia lah. Bahasa Filipina.
sayur, awak. Ya, kurang lebih begitu. Tapi alhamdulillah setelah itu ya alhamdulillah pulang ke Bandung dan sekarang sampai hari ini berkiprah di Bandung. Dan barangkali walaupun ada jamaah saya di Malaysia bertanya kapan datang ke sini Ustaz, saya tak boleh bagi jawaban karena situasi seperti ini apalagi ya, jadi belum pasti saya aktif di Bandung saja. Tapi itu barangkali biodata gasnya. Kita langsung saja ke materi ya, insyaallah. Materi kita hari ini adalah tentang kenapa harus belajar bahasa Arab. Kenapa kita selaku muslim harus belajar bahasa Arab? Terkadang pada umumnya masyarakat kita yang muslim, apalagi ya, kita masyarakat adalah kaum muslim, orang-orang Islam, itu melihat bahasa Arab itu sebelah mata. Sebelah matanya bagaimana? Ya, ketika ada orang yang belajar bahasa Arab, ya, temannya belajar, kamu kursus bahasa Arab, kamu belajar bahasa Arab. Temannya bilang, kamu mau pergi ke Arab gitu? Belajar mau jadi TKI, TKW? Itu sering ada ungkapan seperti itu. Kalau belajar bahasa Arab identik mau belajar atau mau jadi TKI atau TKW. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, saya lagi belajar bahasa Inggris. English language. Ada teman-temannya bilang, kamu mau jadi TKI ke Inggris? Mau belajar ke Inggris? Enggak juga ya. Ya, tidak semua yang belajar bahasa Inggris juga mereka pergi ke Inggris, pergi ke Eropa ya untuk belajar, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, kadang bahasa Arab ini jadi seperti kurban ya. Kalau belajar bahasa Arab, sok Arab-Araban dan lain sebagainya ya, sok ke Arab-Araban. Padahal kalau kita renungkan bersama, dan ini sebenarnya orang paham semua, kaum muslimin paham bahwa kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah ya. Al-Quran huwa kalamullah, firman Allah yang turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita tanya Al-Quran menggunakan bahasa apa? Ya, tentu jawaban bahasa Arab. Ya. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu pun menggunakan, itu pun orang Arab. Ya, bukan orang Sunda, orang Jawa, bukan orang Indonesia. Ya. Sebelum kita menyimpulkan bahwa kalau nabinya orang Sunda, nabinya orang Jawa, orang Indonesia, mungkin Al-Quran nanti pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, begitu ya. Ya, sebelum kita menyimpulkan ke sini, kita harus meneliti dulu. Ya. Apakah Al-Quran turun dengan bahasa Arab adalah suatu kebetulan? Apakah Allah memilih baginda Muhammad SAW suatu kebetulan? Tidak. Apakah Allah turunkan Al-Quran di Mekah itu kebetulan? Kenapa tidak turunkan di Pasir Limpun? Nah, misalkan, ya. Kan tidak kebetulan ya. Dan Allah turunkan 1400 tahun yang lalu dan bukan generasi kita. Ini bukan kebetulan. Ini harus paham. Ya, satu-satunya kitab suci yang begitu luar biasa, kalau kata Imam Syafi'i, ya, Al-Quran turun di tanah yang paling mulia. Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Al-Quran turun di malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Al-Quran turun di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Al-Quran turun melalui malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril. Al-Quran disampaikan dari malaikat Jibril pada manusia terbaik yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya ini kalau kita pahami, ini skenario yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman dan bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan ya. Kebetulan Nabi kita orang Arab.
Bukan kebetulan, skenario Allah. Allah memang menghendaki bahwa Nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab. Dan kalau kita runut tadi sejarahnya, kita lihat sirah, ya, bahwa ketika Al-Quran ini turun, bangsa Arab itu sedang dalam puncak peradaban atau bukan? Peradaban dunia? Bukan, ya. Yang peradaban pada waktu itu yang sedang maju luar biasa, ya, itu peradaban Persia dan peradaban Romawi. Dua peradaban yang besar pada waktu itu. Tetapi kenapa Allah memilih, ya, itu di Jazirah Arab oleh orang Arab, Nabi yang terakhir, ya. Tidak peradaban waktu itu, peradabannya Persia dan Romawi. Kenapa tidak dipilih dari orang Persia? Kenapa tidak dipilih dari orang Romawi? Berarti kan skenario Allah ini. Ada apa? Begitu. Sama ketika kita memperhatikan hari ini kita berada di peradaban apa? Ibu pernah renungkan? Kita hidup sekarang di peradaban apa? Peradaban kopi. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bukan? Hari ini kita hidup di peradaban barat. Sehingga kita lihat, ketika orang belajar bahasa Inggris, maka akan dianggap keren, ya, gaul, mengikuti zaman, belajar bahasa Inggris. Kalau orang belajar bahasa Arab, ketinggalan, jangan. Inilah mindset kita hari ini seperti itu. Kaum muslimin tidak lagi berbondong-bondong belajar bahasa Arab seperti dulu. Dulu ketika peradaban Islam itu maju, masa puncaknya di zaman Abbasi, ya, itu semua literatur karya para ilmuwan, sarjanawan, ya, itu ditulis dalam bahasa Arab. Dan negara-negara yang lain di seluruh dunia itu berbondong-bondong menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Berbondong-bondong. Jadi kalau kita gambarkan dulu pemuda-pemudanya, kalau nggak bisa bahasa Arab nggak keren. Dulu, ya, kamu bisa bahasa Arab? Nggak keren. Dulu, gitu ya. Sekarang bahasa yang lain yang digantikan. Mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris. Inilah yang terjadi hari ini. Ya, padahal jelas. Nanti saya akan akhir, ya. Padahal jelas bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Saya tanya, apakah Al-Quran itu turun dengan bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Bahasa Tuhan maksudnya bahasa Allah, ya. Apakah Al-Quran biasa kita baca, tiap hari kita baca, turun dengan bahasa manusia ataukah turun dengan bahasa Tuhan? Ya, kan masih berdebat, ya. Dia belum satu pemahaman. Ya, jadi kalau kita ingin menjawab ini, kita jawab dulu Al-Quran. Definisi Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran wa kalamullah, betul? Ya, kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi bi lisanin arabiyyin mubin. Itu yang ringkasnya itu, katanya adalah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala yang turun kepada Muhammad SAW, al-muta'abbad bi tilawati, yang menjadi ibadah bagi orang yang membacanya dengan niatkan Allah Ta'ala, jadi ibadah. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan itu bahasa, arabiyyin Arab, mubin yang jelas, yang nyata, yang sempurna. Artinya jelas bahwa Al-Quran memang adalah firman Allah. Tapi firman Allah ini Allah sampaikan dengan bahasa manusia, bilisanin arabiyyin mubin. Kenapa bahasa manusia? Supaya manusia bisa memahaminya. Ada di sini yang paham bahasa Tuhan? Bagaimana bahasa Tuhan? Ya? Jadi Allah bukan kebetulan, Allah memilih, dengan kata lain, Allah memilih satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu, ya, untuk menjelaskan, untuk menafsirkan,
ya, kalamullah, firman Allah. Supaya orang bisa paham, supaya orang bisa mempelajari. Artinya bahasa Al-Quran atau bahasa Arab bisa dipelajari atau tidak? Iya, bisa. Dan sudah dipakai oleh orang Arab. Orang Arab bisa. Sudah lahir umur 3 tahun 4 tahun sudah bisa bahasa Arab. Pintar orang Arab. Artinya, walaupun betul Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, tapi Allah memilih satu bahasa manusia. Ketika Allah memilih, tentu Allah memilih yang terbaik ya. Ingat, ketika Allah memilih yang terbaik. Ketika Allah pilih turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia masih ada? Sudah ada belum? Bahasa kita, bahasa saya nih, saya ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Sunda ada tidak? Bahasa Inggris ada tidak? Bahasa Jerman ada tidak? Bahasa Prancis? Nah, kadang orang membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Bagaimana membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Sedangkan bahasa Inggris saja belum lahir. Bahasa Inggris belum lahir. Bandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia serapannya banyak dari bahasa Arab. Ya. Bahasa kita baru resmi tahun 1928, Sumpah Pemuda. Betul ya? Bahasa Arab sudah 1400 tahun yang lalu. Artinya bahasa yang tua, yang sudah matang. Kosakatanya begitu banyak. Uslub, gramatikanya, struktur kalimatnya begitu luar biasa. Kita tahu itu ketika kita lihat bagaimana para pakar membandingkan di sini. Ada orang Persia, Ibnu Faris membandingkan. Saya orang Persia. Persia kan pada waktu sedang menuju pecah belah. Dibandingkan dengan bahasa, kata Ibnu Faris, bahasa Persia tidak ada apa-apanya dibanding dengan bahasa Arab. Makanya itu menunjukkan bahwa Allah tidak salah pilih. Bagaimana mungkin Allah tidak salah pilih? Dan Allah memilih satu bahasa yang terbaik. Kita harus diyakini oleh kaum muslimin, ya, kaum mukminin yakin Al-Quran turun dengan bahasa yang terbaik. Berarti sebelum kita mempelajari bahasa ini bukan tidak boleh ya. Mempelajari bahasa ini silakan, bahasa Jerman silakan, bahasa Jerman boleh silakan. Tapi kewajiban kita selaku mukmin, selaku muslim, yang pertama jangan tinggalkan bahasa Arab. Kalau ibu-ibu di sini kalau sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya. Luar biasa. Nggak ada yang bahasa Inggris? Kita baca Al-Fatihah pakai bahasa apa? Bahasa. Tadi kita dengar azan, azannya dilantunkan pakai bahasa apa? Bahasa. Artinya bahasa Arab ini sudah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita sebetulnya. Tapi kenapa? Kok kita seperti menganggap sebelah mata ya bahasa ini? Semua ya, urusan agama kita selalu berkaitan dengan bahasa Arab. Kita mau sholat, istilah sholat itu bahasa. Kita mau zakat dari bahasa Arab. Haji umroh dari mana? Penulisan. Ya. Ketika kita ingin membaca, saya ingin belajar hadis, saya nggak mau belajar bahasa Arab, saya ingin mau belajar hadis. Hadis kan sabda Nabi. Pas dibaca hadisnya, ternyata hadisnya dalam bahasa Arab lagi. Jadi ibu-ibu tidak bisa lari dari bahasa Arab. Nah, kalau nggak belajar bahasa Arab, bu, udah gimana nih? Marah mau nggak? Waduh, nanti jawab saya nggak belajar bahasa Arab. Kenapa? Yes. Jadi bahasa Arab ini adalah suatu keharusan bagi kaum muslimin, suka atau tidak suka, ya, sadar atau tidak disadari, mau tidak mau, bahasa Arab ini harus. Lazim, masya Allah, lazim, wajib alainya. Dan Al-Quran menggambarkan atau menyebutkan ada 11 ayat dalam Al-Quran. Ya. 11 ayat dalam Al-Quran
yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Oh, kita dalam Al-Quran ada disebut. Kalau kita katakan inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, di antaranya yang ada 11 ayat. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun. Apa arti ta'qilun? Berakal. Kalau kita lihat tafsirannya itu ta'qil itu berakal, jadi cerdas, kemudian bisa memahami Al-Quran. Ya, karena orang berakal bisa paham Al-Quran, cerdas, gitu ya. Dan sudah ada penelitiannya ya, ternyata orang yang mempelajari bahasa Arab, ya, anak-anak yang belajar bahasa Arab itu dia tercerdaskan dengan sendirinya, dengan struktur gramatika bahasa Arab itu mencerdaskan. Luar biasa. Allah Ta'ala mengatakan la'allakum ta'qilun. Ya, itu tertuang dalam surah Yusuf Al-Ra'd 37 ya, walaupun dengan berbeda-beda ini bahasa yang digunakan, tapi ada 11 ayat. An-Nahl 103, Qur'an 113, Asy-Syu'ara 195, Az-Zumar 28, Fussilat 3, Fussilat 4, Asy-Syu'ara 7, Az-Zukhruf 3, Al-Ahqaf 12. Ya, seterusnya ini yang tadi saya sebutkan surah Yusuf ayat 2, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian ayat yang lain Asy-Syu'ara ini sebagian saja 195, bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi selain bahasa, ya, lisan selain lugah, lisan itu juga digunakan untuk menunjukkan atau mengartikan bahasa. Ya, lisan itu lidah. Lisan Arabiyyin mubin, dengan lidah orang Arab, bahasa Arab mubin, yang mubin. Mubin itu dari kata bayan. Mubin itu menunjukkan bahwa bahasa Arab mengungguli bahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Karena sifat bahasa Arab dia mubin. Mubin dari kata bayan. Bayan artinya penjelas. Bahasa Arab memiliki kelebihan bisa menjelaskan. Ya. Jadi untuk menafsirkan, menjelaskan firman Allah yang begitu besar, yang begitu agung, maka harus ada bahasa yang detail, yang kosakatanya luar biasa, yang gramatikanya luar biasa, yang hebat. Ya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan firman Allah ini turun dengan bahasa yang miskin kosakata, apalagi bahasa isyarat, bingung. Ya. Jadi Allah turunkan dengan memilih satu bahasa yang luar biasa, mubin, memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Salah satu contoh adalah kata ular dalam bahasa Arab, ya, hai, ada su'ban. Itu setelah diteliti ternyata ada 365 kosakata hanya untuk menjelaskan kata ular saja. Kalau di kita kan hanya ditambahkan akhirnya ya ular apa? Ular piton, ular apa? Ular sanca, ular apa? Ular sawah, ular kobra. Tambah aja itu ujung-ujung. Kalau bahasa Arab memang bahasanya ada sendiri, kata itu ada. Ya, dihitung ada sekitar 365 kosakata sinonimnya. Jadi kalau ibu-ibu sebutkan satu hari satu kata perlu 1 tahun untuk sebutkan. Untuk menyebutkan kata ular dalam bahasa Arab. Artinya luar biasa. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran itu Arabiyyan, bahasa Arab, ghayra dhi 'iwaj, yang tidak ada bengkok, ya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ketika Allah Ta'ala menggunakan bahasa Arab, ya, ternyata mukjizat yang ada nanti dalam Al-Quran adalah bahasa ini begitu luar biasa, ya, bahasa Al-Quran, dan tidak ada bengkok, tidak ada celah, tidak ada cacat ketika Allah menggunakan itu sebagai bahasa. Baik, itu berdasarkan
ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena kita suci Al-Quran, yang pertama yang harus kita tahu adalah Al-Quran. Kita yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk. Apakah petunjuk itu kita pahami petunjuk umat yang terdahulu saja? Ya. Kita harus pahami bahwa Al-Quran itu hari ini juga sebagai petunjuk. Harus dipahami hari ini sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Ya dengan mempelajarinya. Hal yang pertama yang paling mudah kita lakukan adalah membacanya setiap hari. Menyelami kemana-mana ya, kata-katanya ya, ayat per ayat, baru kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hari ini kaum muslimin berapa persen belum bisa baca Al-Quran, sekitar berapa? 60%. Artinya bagaimana kaum muslimin bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Bacanya saja tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap bahasa Arab. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW, "Uhibbul Arab bi thalath." Cintailah atau pelajarilah bahasa Arab bi thalathin, karena tiga perkara. Li'anni Arabi, karena saya, kata baginda Nabi, orang Arab, wal Quran Arabi, dan Al-Quran berbahasa Arab, wa kalam ahli jannah Arabi, dan perkataan penduduk surga adalah bahasa Arab. Dipersiapkan bagi para ahli surga, persiapan dari sekarang untuk belajar bahasa Arab, karena di sana pakai bahasa Arab ya. Siap. Begitu ya. Jadi hadis Nabi kata Rasulullah SAW. Dan memang betul ya, begitu yang tidak bisa baca Arab itu tidak akan masuk surga. Yang tidak bisa baca Arab tidak akan masuk surga. Betul? Setuju tidak? Wah. Ya, yang tidak bisa baca Arab, sholat kita baca bahasa apa? Bahasa Arab. Tidak bisa baca Arab. Dalam sholat kita bisa pakai bahasa Arab gimana? Artinya tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, ya gimana masuk surga? Iya. Makanya harus bisa baca Arab. Ya. Baik, yang ketiga adalah perkataan yang masyhur ya di antara sahabat adalah ini di antaranya saya ambil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, ahrisu ala ta'allum min lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya, hendaklah kalian semua begitu semangat. Hirs itu biasa diartikan tamak, rakus. Ya, tapi itu untuk makna yang negatif ya. Makna yang positifnya apa? Ya ini sangat bersemangat begitu. Hirs ya, antusias betul. Itu mana positif atau mana negatif? Positif. Walaupun sekarang kata positif lebih ditakuti. Itu mau positif mau negatif? Positif. Ya. Jadi kata Umar, pelajarilah bahasa Arab. Ya. Fa inna juz'un min dinikum. Karena sebenarnya bahasa Arab itu satu bagian penting dari agama kalian. Dari agama. Karena tanpa bahasa Arab kita tidak bisa memahami lebih jauh tentang agama kita. Ya, tadi sudah saya sampaikan, azan bahasa Arab, sholat bahasa Arab, nanti haji doa-doa sumber bahasa Arab, ya, ke tanah Arab lagi. Ya, aturannya bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Dan kalau kita lihat sejarah Umar bin Khattab itu masuk Islam juga karena mendengar bacaan Al-Quran. Bacaan apa yang didengar? Surat apa? Surat Thaha. Apa bunyinya? Thaha. Inilah bacaannya apa? Saudara saya. Ya. Jadi Umar bin Khattab kalau kita runut ya sejarahnya, bahwa kita gambarkan pada waktu itu Umar bin Khattab itu sudah marah,
sudah pada titik konklusi ini yang namanya Muhammad ini harus dibunuh, harus dilenyapkan di muka bumi. Karena ini di akhiratnya ada seorang ya, berbangsa Arab dari Bani Hashim di Quraisy itu mengaku sebagai utusan Allah dan mengatakan berhala-berhala tuan-tuan mereka itu adalah suatu kesalahan, mengajak kepada tauhid. Itu sehingga mulai goncang di sini. Ya, kalau kita ambil fikih istilahnya situ, kalau di Makkah ya, ketika terjadi krisis sosial, maka nanti terjadilah krisis-krisis yang lain. Dari mulai krisis sosial, nanti apa efeknya? Krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi, efeknya kemana? Krisis politik. Ya. Tapi bukan krisis akidah ya. Akidah nanti ke sosial. Nah, itu dikasih Mekah ya. Kalau bisa bikin surah, kita bisa lihat dari sini. Dan karena kan yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, kalau kita lihat Umar bin Khattab ya sudah bawa pedang membunuh Rasulullah SAW, tapi Allah takdirkan mendengar dulu bacaan saudaranya, yaitu surat Toha. Boleh saya bacakan sedikit? Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Dan seterusnya. Apa yang ibu-ibu rekan semua bapak yang rasakan ketika mendengar surah Toha? Ada perasaan tadi yang saya bacakan? Biasa saja? Ada sedikit? Ada merinding-merinding gitu bu? Hah? Sedikit ya. Saudaranya. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab mendengar ayat ini, langsung ditanya, apakah ini yang dibawa Muhammad? Ya. Apakah ini yang dibawa Muhammad? Ya. Innahu laysa min kalamin bashar. Ini bukan omongan manusia. Ya, artinya Umar paham tak yang didengar? Paham tak? Paham orang Arab. Orang Arab Umar teh. Orang Arab pituin, asli Arab, lahir di Arab, besar di Arab, makanannya makanan Arab, bukan barang-barang yang coba bukan. Tertawanya pakai bahasa Arab. Artinya apa yang didengar Umar itu Umar paham. Saya bertanya apakah ini yang dibawa Muhammad? Langsung hari itu juga 180 derajat bu, rontok hatinya berubah, datang pada Rasulullah yang awalnya buka pedang, ya, mengenal Rasulullah, datang pada Rasulullah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung sahadat. Coba kalau ibu-ibu baca ini ke saudara-saudara ibu ya, sahabat ibu, keluarga ibu, teman ibu, ada perubahannya. Lengkap. Nah, gitu. Ya, jadi apa masalahnya sebetulnya? Kalau Umar dulu yang ingin membunuh, kita bayangkan orang yang sudah marah mau membunuh, dibacakan Al-Quran, dengar, masuk ke hatinya, langsung rontok, berubah 180 derajat, masuk Islam. Ya, hidayahnya, hidayah itu tidak dikasih cuma-cuma bu. Ya. Artinya Umar memahami apa yang didengar. Kalau kita tidak, maka tidak terjadi perubahan dalam diri kita. Kan kita tidak memahami apa yang dibaca. Kan kita tidak memahami apa yang didengar. Nah itu masalahnya. Ya, masalahnya bacaan kita, ayat-ayat suci Al-Quran kita yang kita dengar, yang kita baca tidak bisa masuk ke dalam hati, tidak merubah apa-apa. Ya. Dulu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika disiksa oleh majikannya, siapa? Uqbah ya,
bagaimana kalau salah? Ya, ketika disiksa oleh majikannya. Apakah Al-Quran sudah turun 30 juz? Belum. Tapi kekuatan imannya Masya Allah. Disiksa hanya mengucapkan ahadun. Al-Quran belum turun 30 juz. Belum turun 30 juz. Tapi keimanannya begitu luar biasa. Kita hari ini Al-Quran sudah 30 juz. Dihafal tiap hari, dibaca tiap hari. Tapi keimanannya sama dengan keimanan para sahabat belum? Itu bedanya kita dengan para sahabat. Jauh bedanya. Tidak ada apa-apa yang kita dibanding para sahabat. Karena generasi terbaik. Jadi Umar itu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Kalau kaum muslimin bisa memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, ini akan terjadi perubahan yang luar biasa. Akan masuk ke dalam hati. Karena yang berubah itu bukan badan, ya, yang bisa merubah karakter, sifat, akhlak itu bukan badan, tapi hati. Hati yang berubah. Anak-anak kadang sedih ya, dan anak-anak dari terus. Padahal kita ingin mencetak generasi yang berjiwa besar. Berjiwa besar, bukan berbadan besar. Kalau badan besar kasih makan terus, makan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa 10 sempurna. 4 sehat 10 sempurna. Badannya besar, tapi mentalnya, jiwanya karena tidak ada ilmu yang masuk. Tidak ada ilmu. Melemah. Kadang saya sebagai orang tua ya, saya sedih juga. Begitu. Ya. Baik, seterusnya Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir. Yang tadi saya sampaikan buat Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir. Ini yang saya sampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Bisa dicek di kitab tafsir Al-Quran yang Azim, Ibnu Katsir. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, dari berbagai sisi ini kita bisa melihat dan menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Jadi bahasa Arab dengan Al-Quran tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Manusia menjadi buta agama, bodoh dan selalu berselisih paham lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles. Konsep Aristoteles ini adalah konsep filsafat. Dan kalau bicara filsafat itu nanti lompatan-lompatan berpikir. Dan kadang ini tidak terkontrol. Tapi kalau dengan bahasa itu bisa dikontrol. Saya kasih contoh ya. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Ta'ala mengatakan, wa ikun lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hafal ayat itu ya. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba, menolak dan berbuat sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak semua, apakah iblis termasuk golongan malaikat? Bukan, dari mana kita tahu? Kan tadi wa ikunna lil malaikat, dan tatkala kami katakan kepada para malaikat semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis masuk golongan malaikat. Betul itu Bu? Asal terikut. Ya harus tahu dari mana? Dari mana kita tahu? Cahaya sama. Iya. Kalau kita merujuk ayat ini saja dan kita hukumi dengan akal kita, dengan filsafat, maka kita akan berpikir, oh ternyata
iblis itu termasuk dari golongan malaikat. Kenapa? Karena Allah mengatakan dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, ya kan? Sujudlah kalian semua, maka semuanya sujud kecuali iblis. Maka kesimpulannya adalah iblis bagian dari malaikat. Selesai sampai sini. Otak kita, pikiran kita, maka akan berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk ayat-ayat yang lain, ada tidak ayat yang lain menjelaskan tentang ini? Ternyata ada dalam surah Allahu a'lam bishawab. Surah Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Surah Al-Kahfi ayat 50 menjelaskan hal yang sama. Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, sama. Ayat yang pertama sama, ya, lewat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ya, illa iblis. Nah, setelah ini beda. Kana minan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Nah, ayat Al-Kahfi ayat 50 ini menjelaskan 34 surah Al-Baqarah. Jadi nanti lompatan akal kita itu dibatasi dengan bahasa ini, dengan ayat Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran. Allah mengatakan, dan tatkala kami katakan pada para malaikat, sujudlah kalian semua, maka semuanya sujud kecuali iblis. Karena minal jin, iblis adalah golongan dari jin. Allah jelaskan ayatnya. Jelas. Oh, nanti iblis bukan dari golongan malaikat. Karena kalau malaikat la yasuna ma'amallahu bih. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah. Tapi iblis maksiat. Selalu fasaqan amri rabbih. Maka iblis berbuat maksiat, berbuat fasik dari perintah Tuhan. Sehingga jelasnya. Maka tidak perlu berdebat panjang-panjang, Bu. Ya. Terkadang Muhammad di kita baca ayat Quran, baca terjemah, langsung simpulkan. Ya, dan ini didebatkan panjang kali lebar, kali tinggi, kali tinggi. Sebenarnya tidak perlu untuk didebatkan. Yang perlu kita lakukan adalah perbanyak ilmu. Dengan memperbanyak ilmu akan berkuranglah perdebatan, akan berkuranglah percekcokan. Karena sudah tahu ini ya, gitu. Nah, karena kita baca sedikit, dia terjemah, simpulkan, sudah selesai. Gitu ya. Nah, ini masalah kita. Nah, inilah diantara contoh. Kata Imam Syafi'i, ya, manusia menjadi buta agama dan selalu berselisih paham karena mendengarkan bahasa Arab. Kemudian Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, ulama kontemporer dalam ini saya juga ambil untuk menjelaskan bahwa umat Islam Indonesia sudah seharusnya menguasai bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Itu sekilas tentang kenapa harus belajar bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ini tanpa dinafikan, ya, ibu-ibu barangkali suka resah. Banyak yang bertanya pada saya, Ustaz, di sekolah anak saya ada ekskul. Yang pertama pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris, yang kedua pelajaran bahasa Arab. Mana yang saya harus ambil? Mana pelajaran apa yang anak saya harus ambil? Jadi untuk memilihnya bingung. Karena begini, orang tua berpikir kalau belajar bahasa Arab nanti outputnya kemana? Gitu ya, mahir bahasa Arab nanti mereka mau jadi apa? Kalau belajar bahasa Inggris banyak peluang pekerjaan, gitu ya. Peluang pekerjaan keluar dari sekolah pintar bahasa Inggris diterima di perusahaan asing, ya, perusahaan luar negeri dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan bahasa Arab? Nah itu, karena bahasa was-was. Karena saya sebenarnya bahasa Arab, tapi gimana nanti kerjanya gimana? Padahal kalau kita lihat, ya, yang belajar bahasa Arab pun itu sangat diperhitungkan.
Jadi tidak usah risau ya, tidak usah khawatir. Nanti anak saya pintar bahasa Arab mau jadi apa? Ya. Pertama, orientasi belajar bahasa Arab hari ini. Yang pertama adalah orientasi religius karena dorongan agama seperti kita ya. Karena saya mau bisa baca Quran, bisa paham Quran, paham hadis dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah orientasi akademik ilmiah karena saya kuliahnya di agama, ada belajar bahasa Arab, jadi saya harus belajar bahasa Arab. Kemudian ketiga, orientasi profesional, yaitu belajar bahasa Arab untuk keterampilan profesi praktis atau pragmatis. Kalau ibu tahu ya bahwa di antara syarat menjadi pilot kan tahu ya, penerbang yang ini sopir kapal itu pilot. Kalau ada anak ibu yang bisa bahasa Arab, ya, itu sudah masuk kriteria untuk menjadi pilot. Jadi nggak harus bahasa Inggris, bisa bahasa Arab bisa jadi pilot. Ya, belajar bahasa Arab untuk jadi pilot bisa. Oh, ternyata banyak peluang, apalagi penerjemah. Ya, penerjemah banyak bu di kita penerbit yang sangat membutuhkan penerjemah. Karena kalau untuk agama ya itu para penerbit itu ambil dari Timur Tengah. Buku-buku terjemahkan dulu itu sangat banyak sekali kita. Walaupun misalkan ada orang yang tidak bergelar, tapi kemampuan bahasa Arab yang tinggi itu dibutuhkan. Jadi terjemah, freelance, ya, kerjanya ya suka-suka gitu, kita terjemahkan beres dapat. Artinya tidak rugi bagi bahasa Arab. Ya. Ada ruginya nggak? Tidak. Kemudian orientasi ideologis dan ekonomis, yaitu belajar bahasa Arab untuk memahami dan menggunakan bahasa Arab sebagai media untuk kepentingan orientalisme atau hegemoni sosial, politik dan ekonomi. Yang dekatnya penting saya, dulu ada murid saya seorang kontraktor tanah. Saya tanya, Pak, Bapak belajar bahasa Arab untuk apa? Saya ingin berbisnis dengan orang Arab, membuat proposal misalkan. Jadi kontraktor di itu bisa. Artinya dia tidak ada masalah. Jadi targetan sasaran bisnisnya, ekonominya adalah orang-orang Arab. Apalagi kita, mohon maaf, banyak di kita itu mengandalkan sumbangan dari Arab. Ya, untuk menerjemahkan proposal itu, waduh, nyari susah orang yang bisa buat proposal berbahasa Arab. Nah, karena kalau kita belajar anak kita di sekarang sudah besar, mereka apa? Bekerjasama dengan langsung orang Arab, ya. Karena banyak khairat, ya. Banyak muassasah al-khairiyah, yayasan-yayasan sosial juga yang bergerak untuk sama-sama memajukan kaum muslimin. Itu namanya besar. Gitu. Baik. Jadi bahasa Arab merupakan kunci utama untuk mengetahui pengetahuan dan kebudayaan Islam. Tanpa bahasa Arab, ilmu pengetahuan dan literatur Arab sulit untuk dipahami. Selain sebagai bahasa agama, bahasa Arab merupakan bahasa pemersatu berbagai suku bangsa pada masa jahiliyah hingga saat ini. Bahkan bahasa Arab juga sudah menjadi bahasa internasional. Ya, bahasa Arab termasuk bahasa yang antara 5 bahasa yang masuk bahasa internasional, karena banyak yang menggunakan bahasa Arab. Kadang ini tidak diketahui ya, soalnya bahasa Inggris, bahasa Arab pun termasuk bahasa internasional. Bahasa Arab bukanlah milik bangsa Arab atau umat Islam saja, tapi milik seluruh umat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaannya dalam salat dan komunikasi antar bangsa. Jika banyak orang lain yang giat mempelajari bahasa Arab untuk tujuan orientalisme, hegemoni politik dan budaya, maka sungguh sangat disayangkan jika umat Islam sendiri kurang bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi seharusnya kita lah yang lebih bersemangat berbanding orang-orang Barat yang sedang belajar bahasa Arab. Ada orang Amerika untuk belajar bahasa Arab setiap hari, satu harinya 2 jam. Sampai dia bisa membuat syair, dan ini non muslim. Ya, kemudian dia sampaikan
sangat disayangkan bahasa yang begitu indah ini pemiliknya atau kaum muslimin tidak bersemangat untuk mempelajarinya. Baik, ini sudah klarifikasi. Masih ada? Jadi itulah barangkali gambaran sekelumit yang terkait dengan bahasa. Kita sudah seharusnya ya, mulai memulai diri untuk belajar bahasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mempelajari bahasa Arab ini susah ataukah mudah? Biasanya yang sudah-sudah, kalau saya tanya, atau yang saya bertanya, belajar bahasa Arab ini susah atau mudah? Susah. Ya, mungkin kata langsung susah. Ada seorang murid bertanya sama ustadznya, sama gurunya, Ustadz, perlu berapa lama belajar bahasa Arab? Ustadznya menjawab, siapa yang belajar bahasa Arab? Kamu. Saya aja 15 tahun nggak bisa. 15 tahun nggak bisa. Coba kalau muridnya digituin sama ustadznya, kira-kira mau belajar bahasa Arab nggak? Ustadznya 15 tahun, saya berapa tahun? Seumur umur nggak bisa. Inilah menjadi satu tantangan. Bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab kepada non-Arab, bukan orang Arab? Ya, kalau kesulitannya memang karena bukan bahasa kita tidak berbicara dengan bahasa ini. Nah, tapi apakah mempelajari dengan metode yang cepat, begitu, yang mudah, sistematis? Apakah bisa ini dilalui? Dan insya Allah ternyata bisa. Jadi hari ini barangkali sekaligus memperkenalkan ya bahwa Baki bahasa Al-Qur'ani dengan moto mudahnya bahasa Arab, indahnya bahasa Al-Qur'an ini ikut sumbangsih untuk melatih kemampuan terutama kaum muslimin dalam bahasa Arab yang mudah, yang cepat, sistematis, pokoknya tak sia-sia. Pengennya belajar, ikuti kelas, toto bisa, nah gitu. Ya. Nah mudah-mudahan Baki ini bisa menjawab di antara permasalahan kita dalam mengajarkan metode bahasa Arab. Pada umumnya kalau orang ingin belajar bahasa Arab, maka pertama kali disodorkan adalah kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah shorof, dan ini harus dihafal. Maka yang terjadi adalah peserta yang pertama kali belajar langsung muntaber. Muntaber itu membuat tanpa berita. Langsung muntaber. Aduh, sekali pertemuan bahasa Arab, dia panas kemudian. Nah, dengan Baki, insya Allah, ya silakan rasakan sendiri. Insya Allah itu tidak akan terjadi, tidak akan muntaber. Insya Allah. Ya. Kalau masih muntaber dulu, silakan dulu. Insya Allah tidak, ya. Insya Allah tidak akan muntaber. Ya. Karena disusun memang dari dasar sekali. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, apalagi non Arab, ya, sudah bisa alif bata pun alhamdulillah, bahasa kita kan, ya, sudah bisa ngomong bahasa Arab, kayak paham, main antar, karena di Bandung, wanita negara, itu sudah alhamdulillah, menunjukkan tentang bahasa kita, ya. Jadi metode Baki ini adalah satu metode yang dirancang dari dasar. Karena umumnya orang belajar tidak diajarkan cara baca, tidak diajarkan cara menulis. Orang belajar bahasa Arab langsung, ini kaidah bahasa Arab. Dan syaratnya harus bisa baca Al-Quran. Ini begitu, silakan aja. Ya, umumnya adalah syarat untuk belajar bahasa Arab adalah bisa baca Al-Quran. Karena gurunya bingung nanti ngajarin. Saya ada yang umurnya 73 tahun, sekarang sudah 44. Tapi metodenya mirip lah. Itu sudah bisa membuat karangan 3 halaman dalam bahasa Arab. Sudah biasa, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. 3 halaman. Umur 73 tahun, alhamdulillah bisa.
Kemudian yang kedua, memprioritaskan praktek dari sebuah teori kaidah yang didesain dalam bentuk rumusan redaksi kalimat dalam bahasa Arab fusha dengan pendekatan grafik, tabel dan skema. Jadi nanti yang buat di dalam. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk aktif mempraktikkan dan mengembangkan kalimat dalam bahasa Arab. Secara umum di Baki itu 40% teori, 60% praktek. Jadi nanti pesertanya, mentor akan mengarahkan untuk selalu membaca, selalu menulis, aktif. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada yang nunutan. Belajar Baki masih ada nunutan, wah, sebentar. Insya Allah tidak ada yang ngantuk, karena dipolakan supaya aktif. Kemudian yang keempat, kosakata yang diambil dalam praktek kebahasaannya semua diambil dari data-data Al-Quran. Jadi itu membaca teks yang dari Baki itu semua kosakatanya dari Al-Quran. Karena di kitab ada mataku ya, data Quran ada kisah dan kita insya Allah menggunakan kosakata diambil dari kosakata Al-Quran. Yang terakhir, terbiasa secara mandiri dalam membaca, tentunya menerjemah, memahami, merangsang, mengi'rab, merangsang pentakbir, ya, mengi'rab, bercakap-cakap sehingga secara alami akan terbentuk zauq Arabiyah, rasa menjiwai bahasa Arab dengan baik. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf ada kekeliruan dan kesalahan. Penyebis ya. Aku kuliah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz yang sudah memberikan motivasi ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Baik, karena ini waktunya sudah ada, dan sekalian dibuka saja ya Pak Ustaz ya, untuk pembukaan kelas intensif Baki wilayah Sukapura, Kiara Condong. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali dengan ini saya Rahman dan sahabat saya Ustaz Asdan selaku pembina metode Baki, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap bahwa metode ini bisa bermanfaat ya, dan dirasakan manfaatnya terus meluas ke kaum muslimin, khususnya juga masyarakat umum di kita ya, di Bandung dan sekitarnya, insyaallah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah yang akan menjadi mentor adalah Ibu Wiwi, insyaallah. Ibu Wiwi Lestari, insyaallah. Silakan kalau ada bapak komplain-komplainnya silakan. Itu barangkali ya, dengan ucapan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kelas intensif Baki untuk cabang Pasir Impun, insyaallah.